Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Primayanti dengan NIM 2010-524-1044 dari Teknologi Pendidikan B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Short Vision untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah organisasi belajar. Pertama-tama, mari kita mengenal tentang konsep share vision dulu sendiri. Nah, konsep share vision merupakan fondasi penting bagi pembelajaran proaktif karena memberikan arahan dan fokus untuk belajar. Nah, dalam hal ini share vision itu mendorong energi, komitmen, dan tujuan di antara anggota organisasi. Nah, visi misi bersama juga membantu mengklarifikasi arahan organisasi tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipelajari. Nah, untuk lebih mendalami visi bersama ini dimaksudkan untuk menghasilkan tujuan organisasi yang jelas dan mendorong perubahan yang diperlukan dalam organisasi sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, visi bersama ini juga membantu menginspirasi karyawan dengan gambaran yang meyakinkan, konsisten, dan jelas tentang apa yang mereka inginkan. Mungkin dalam lingkupnya sendiri sedikit ambigu dan tidak pasti. Bahkan jika karyawan termotivasi untuk belajar, mungkin sulit untuk mengetahui apa yang harus dipelajari. Nah, dengan share vision sendiri mengelola melalui labirin kepentingan yang paling bertentangan dalam sebuah organisasi menjadi lebih mudah dan tidak menimbulkan stres. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat menuju visi kolektif merupakan ciri utama dalam organisasi pembelajaran. Selanjutnya, dengan visi bersama, organisasi dapat membangun suatu rasa komitmen dalam suatu kelompok itu sendiri dengan membuat gambaran-gambaran yang mungkin tentang masa depan yang akan diciptakan, terus prinsip-prinsip serta praktek untuk melalui hal apapun untuk mencapai masa depan. Nah, organisasi yang berhasil berusaha mempersatukan orang-orang yang kan organisasi dari beberapa identitas gitu. Jika suatu organisasi itu berhasil untuk menyatukan rasa persatuan berdasarkan identitas yang sama dan perasaan senasib, hal ini perlu dijabarkan dalam suatu visi yang dimiliki bersama. Visi bersama itu bukan sekedar rumusan keinginan suatu organisasi, melainkan suatu organisasi yang mempunyai keinginan bersama. Selanjutnya, share vision sendiri merupakan komitmen dan tekad dari semua orang dalam organisasi, bukan hanya sekedar kayak kita patuh terhadap pimpinan gitu. Nah, tujuan nilai misi itu akan sangat berdampak pada perilaku dalam organisasi sendiri jika dibagikan dan dipahami bersama dan dimiliki oleh semua anggota organisasi. Mungkin gambaran masa depan organisasi merupakan mimpi-mimpi indah oleh sekelompok ataupun individu. Ya, kita tadi sudah membahas esensi atau makna tentang share vision sendiri. Selanjutnya kita akan mengenal tentang prinsip dari share vision, sedikit mengenal saja. Yang pertama yaitu share vision as hologram. Nah, makna dari hologram sendiri merupakan gambaran dimensi yang tercipta dengan menginteraksikan sumber-sumber cahaya. Nah, apabila sebuah hologram dibagi atau dipotong, pada setiap bagiannya itu menunjukkan keseluruhan yang utuh gitu. Sedangkan apabila
gambar itu menunjukkan non hologram, saat dibagi atau dipotong, maka setiap bagian itu akan menunjukkan hanya sebagian potongan, jadi bukan keseluruhan dari gambar tersebut. Yang kedua ada komitmen dan compliance. Nah, dalam membangun visual vision itu diperlukan komitmen, bukan kepatuhan. Jadi komitmen itu berupa kesadaran akan arti penting visi bersama, bukan karena dilakukan itu bukan hanya karena keterpaksaan, karena telah ada telah ada hal yang tertulis gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana tahap-tahap membangun visi bersama atau share vision. Yang pertama terdapat tahap telling atau mengatakan. Nah, pada tahap ini pemimpin suatu organisasi harus menentukan visi anggota, apa yang harus diikuti anggota gitu. Jadi mungkin bisa dengan cara penyampaiannya dengan instruksi secara jelas, konsisten maupun langsung. Jadi pendapat itu dikemukakan dengan jelas, apa yang dapat dinegosiasikan dan apa yang tidak dapat dinegosiasikan, begitu. Terus tahap kedua yaitu selling atau menawarkan. Nah, pada tahap ini jadi kayak kita menawarkan gagasan mengenai visi yang kita berikan, kayak yang telah kita tadi uraikan visinya tadi, kita kan sudah mengatakan. Nah, di sini kita menawarkan. Jadi menawarkan gagasan mengenai visi yang kita katakan tadi. Nah, atasan yang mengetahui apa visi yang sebaiknya baik bagi organisasi menawarkan gagasan, namun memerlukan penerimaan oleh anggota. Jadi mungkin gagasan yang kita katakan itu mempunyai kesempatan untuk di ACC gitu oleh anggota dari organisasi sendiri. Nah, mungkin cara penyampaiannya yang bisa dilakukan dengan kita saling terbuka antar anggota organisasi, terus mendukung inisiatif usulan anggota. Jadi jangan memanipulasi. Selanjutnya kita harus memupuk hubungan dengan anggota yang baik, begitu. Terus yang tahap ketiga merupakan testing. Jadi testing ini bisa dikatakan dengan how will outbreak, yaitu kita tahap menguji ya. Jadi pimpinan kan sudah memiliki beberapa gagasan tentang visi, tetapi ingin mengetahui reaksi yang ditunjukkan oleh anggota sebelum melanjutkan visi tersebut. Jadi sebelum istilahnya diketok palu gitu ya. Nah, cara penyampaiannya pun akan kami jabarkan. Yang pertama itu kita dapat memberikan informasi sebanyak mungkin untuk memperbaiki kualitas jawaban. Yang kedua bisa dengan tes. Yang penting itu gagasan yang kita sampaikan itu tidak melanggar atau memberikan jaminan privasi terhadap seluruh anggota. Dan biasanya tes yang digunakan pun dapat melalui kuesioner maupun wawancara. Selain tes untuk menguji visi misinya, biasanya juga dapat digunakan dengan tes motivasi maupun kegunaan atau kemampuan yang bisa didapatkan jika visi dan misi tersebut berjalan. Nah, tahap keempat sendiri yaitu consulting atau konsultasi. Jadi pemimpin harus menyusun visi dan
meminta masukan kreatif sebelum melanjutkan ke tahap co-creating gitu kepada sebuah organisasi atau anggota organisasi. Nah, di sini pemimpin dilakukan tahap ini karena untuk menghindari penyalahgunaan pesan maupun gimana ya, kita mengetahui kumpulan-kumpulan informasi setelah kita tadi kan sudah membahas tentang testing, selling gitu. Di sini kita dapat menerima berbagai informasi dari karyawan maupun anggota organisasi itu sendiri. Nah, yang tahap terakhir yaitu co-creating. Jadi di sini pimpinan dan anggota organisasi melalui suatu proses kolaborasi menciptakan visi bersama. Jadi tadi kan sudah ada tahap mengatakan, itu kan semua kayak diberi kesempatan untuk mengatakan visi yang mereka inginkan. Terus selling, tawar-menawar, kayak bagaimana sih yang bagus untuk organisasi ini gitu. Terus yang ketiga ada testing. Semua memberikan kayak gimana sih kalau dilakukan visi yang ini gitu gimana. Terus selanjutnya ada consulting, dan yang terakhir ada co-creating. Nah, pada co-creating ini kita sebuah organisasi diminta untuk menjabarkan visi pribadi terlebih dahulu. Jadi setiap anggota organisasi harus menjabarkan segala visi yang mereka inginkan terlebih dahulu. Terus semua anggota diperlakukan secara sama atau mungkin. Nah, jadi visi yang dibuat secara bersama-sama itu harusnya bersifat kemitraan. Jadi bukan persetujuan. Jadi bukan ditentukan oleh satu orang gitu. Terus dorong upaya saling tergantung dan keanekaragaman dalam tim. Jadi hindari sampling. Jadi semua itu harus mengatakan visinya gitu. Terus dalam membuat visi itu kita harus mengetahui referensi dan hal apa yang cocok untuk organisasi belajar yang kita miliki. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menggunakan visi sementara. Jadi sebisa mungkin visi ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Dan fokuskan pada dialog. Jadi tidak hanya pernyataan dari masing-masing anggota. Jadi kita dapat mengetahui apa sih yang cocok untuk perusahaan atau organisasi yang kita bangun. Tema. Jadi cukup sekian sedikit materi tentang share vision yang dapat saya jelaskan. Untuk kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.